Siapa yang tak kenal dengan Kota Kudus? Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak dan juga Kabupaten Jepara ini memiliki kultur pendidikan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai kota santri, Kabupaten Kudus lekat dengan para pecinta ilmu serta pendidikan. Tidak hanya pesona wisata yang memikat, Kabupaten Kudus juga memiliki corak khas serta kultur pendidikan yang kuat. Tak heran, kini banyak sumber daya manusia yang unggul tercipta dan lahir buah hasil dari sistem pendidikan dan pengajaran di Kabupaten Kudus. Sehingga optimisme lahirnya generasi muda yang unggul dari Kabupaten Kudus tetap menyala. Pemirsa Lingkar TV, kembali lagi dengan saya Fajar Mukti di program Jendela Ilmu. Masih di Kota Kretek, Kabupaten Kudus, saya akan mengunjungi salah satu TK, yakni TK Negeri Pembina Kudus. Di sana saya akan bertanya-tanya terkait taman kanak-kanak sebagai tingkatan pendidikan anak usia dini. Ikuti terus perjalanan saya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di lembaga kami di TK Negeri Pembina Kabupaten Kudus. Masnya dari Lingkar TV ya? Iya, Bu. Oh iya, udah tak tunggu-tunggu dari kemarin. Mari silahkan masuk. Ada yang bisa saya bantu? Mau tanya-tanya, Bu. Ya, monggo. TK Negeri Pembina Kudus merupakan salah satu TK negeri yang beralamat di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. TK Negeri Pembina Kudus merupakan salah satu TK yang berstatus negeri di Kabupaten Kudus dan memiliki beragam fasilitas yang dapat mendukung pembelajaran bagi anak usia dini. Untuk tahun ini kami TK Negeri Pembina Kabupaten Kudus ada 6 kelompok ya. Untuk kelompok A ada 3 kelas, kemudian kelompok B juga ada 3 kelas. Ini kebetulan yang di sini ini kelompok A1. Ini kelompok A1 dengan wali kelasnya atau guru kelasnya Bu Sumiati. Halo adik-adik. Ini yang selanjutnya kelompok A2. Kelompok A2 dengan guru kelasnya Bu Emi Wardati. Hai teman-teman. Iya, Bumu dari sini saja. Kelompok A2 ya, semangat ya. Iya. Mari silahkan yang ke kelas sebelah. Sekarang kita yang ke kelas B. Ini kelas B1 ya. Kebetulan ini kegiatannya sudah kegiatan akhir, persiapan mau pulang. Jadi kita persiapan pulang seperti ini. Hei B1, semangat. Oke. Hei B1, semangat. Iya. Ini kelas atau kelompok B, yang terakhir ini ada di kelas B2. Ini kebetulan kelas B2 ya anak-anak ya. Ini kegiatan persiapan pulang sebelum berbaris di luar. Ya, jadi ini kegiatan penutup yang ada di kelas. B2 semangat. Semangat semuanya. Oke. B berapa ini? B2. Oh, B2. Iya. Jadi kita sudah dapat 6 kelas, kita kelasnya ada 6.
Yang menarik dari TK Negeri Pembina Kudus, terdapat taman lalu lintas serta perpustakaan dan juga saung baca sebagai bekal literasi dasar bagi si anak. Selain memiliki TK yang terdiri dari beberapa kelas, terdapat juga tingkatan pendidikan PAUD yang masih menjadi satu kesatuan dari TK Negeri Pembina Kudus. Nah, ada satu lagi yang di kami ya sebagai pelengkap untuk memfasilitasi anak atau mendampingi anak di kegiatan berbahasa juga, pengembangan bahasa. Ini kami ada perpustakaan sebagai literasi dasar di anak-anak TK, dan juga di sini kami siapkan untuk saung baca. Buku-buku untuk pojok baca sudah kami siapkan. Harapan kami anak lebih mencintai buku dan untuk belajar agar anak literasi dasarnya juga dapat di sini. Ya, untuk melengkapi kegiatan bermain anak-anak yang ada di luar ya, kami di sini ada taman lalu lintas. Ini juga menanamkan sikap perilaku anak. Jadi ketika di jalan bisa, harapannya nanti ketika anak sudah mampu untuk mengendarai kendaraan di jalan, mampu menghargai orang-orang yang ada di jalan, juga ketika mengenalkan lampu, ketika lampu merah harus berhenti, dan juga ketika hijau boleh jalan. Ini penanaman sikap perilaku disiplin juga kepada anak-anak. Dalam penyelenggaraan pendidikan setiap harinya, TK Negeri Pembina Kudus mengedepankan pengembangan sikap perilaku anak, pengembangan nilai moral agama, peningkatan kemampuan berbahasa bagi si anak, pengembangan fisik motorik, maupun pengembangan kognitif anak. TK Negeri Pembina Kudus memiliki ciri khas di muatan lokal. Selain ciri khas nasionalis dan seni, ciri khas lain yang dimiliki TK Negeri Pembina Kudus adalah tambahan pembelajaran agama bagi anak. Dengan ciri khas yang dimiliki serta pembiasaan pembelajaran setiap harinya, akan membentuk karakter anak yang memiliki jiwa nasionalis, disiplin, sabar, religius, toleran, jujur, serta mandiri. Dengan beragam fasilitas yang dimilikinya, TK Negeri Pembina Kudus menjadi salah satu TK yang representatif sebagai penyelenggara pendidikan bagi anak tingkat usia dini. Nah, pemirsa Lingkar TV, saat ini saya sudah berada dengan Ibu Umu Umaroh selaku Kepala TK Negeri Pembina Kudus. Selamat pagi Ibu Umaroh. Selamat pagi. Ini mau tanya-tanya sedikit Bu terkait TK Negeri Pembina Kudus dan TK sebagai tingkatan pendidikan anak ini Bu. Iya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pendidikan taman kanak-kanak sendiri Bu? Sebetulnya TK itu kan dalam satu rangkaian PAUD, pendidikan anak usia dini, di mana itu sangat penting sekali karena merupakan awal pendidikan anak untuk mengenal sekolah, untuk mengenal sosialisasi dengan lingkungan sekitar, mengenal norma-norma susila. Jadi semua bidang pengembangan anak PAUD kita yang ada di PAUD, kemudian yang kami di TK ini, sebisa mungkin kita mendampingi anak untuk perkembangannya itu. Sebenarnya apa bedanya dengan PAUD Bu? Mungkin Bu? PAUD itu kadang yang rancu, sebetulnya PAUD dan TK itu, jadi TK itu di bawahnya PAUD. Jadi PAUD itu ada yang PAUD formal, yaitu TK usia 4-6, kemudian PAUD non formal ada TPA, ada kelompok bermain, ada SPS, di mana yang TPA itu bahkan 0 tahun ya, yang titipan itu. Namun yang KB itu biasanya usianya 3-4 tahun. 3-4 itu masuk KB, kelompok bermain. Kemudian 4-6 masuk di kita yang TK. Jadi usia 4-5 di kelompok A, kemudian usia 5-6 tahun ada di kelompok B, persiapan mau SD atau jenjang sekolah yang di atas TK itu. Gitu. Mengenai persiapan masuk SD tadi, ya. Sebetulnya apa sih yang dipersiapkan dari anak-anak sendiri untuk masuk ke SD dan yang diajarkan di TK itu sendiri? Oh iya, perlu diketahui dan digarisbawahi sebelum kita masuk di bagaimana kita belajar di TK dan di PAUD itu. Prinsipnya satu, belajar sambil bermain.
belajar sambil bermain? Jadi yang disampaikan ke guru-guru, ke anak-anak, sebisa mungkin memang belajarnya itu belajar melalui bermain. Jadi belajar melalui bermain. Dengan demikian anak tidak bosan, tidak merasa jenuh, tidak merasa tertekan karena kita memberikannya sambil bermain. Kemudian di TK kita juga ada satu yang harus kita berikan kepada anak utuh dalam 1 hari, nggih. Pengembangan sikap perilaku, kemudian pengembangan nilai moral agama, kemudian kemampuan berbahasanya, kemudian fisik motoriknya, kemudian kognitifnya, dan juga bidang pengembangan. Tentunya kita lembaga itu punya kurikulum ciri khas ya, yang merupakan ciri dari lembaga tersebut. Iya. Berbicara tentang konkretnya Bu, mungkin untuk pembelajaran tadi soal kognitif, Iya. kemudian motorik segala macam, itu konkretnya pembelajarannya seperti apa Bu? Iya. Jadi yang sudah saya sebutkan tadi itu 1 hari anak itu harus ada dan dalam kegiatan pembelajaran itu kemampuan berbahasanya masuk, fisik motoriknya masuk, di mana fisik motorik itu ada motorik halus dan motorik kasar, nggih. Kemampuan berbahasanya masuk, kognitifnya masuk, kemudian seninya juga masuk, nilai agama moralnya masuk, kemudian sosial emosionalnya masuk. Kalau kita jabarkan, nggih, di awal kan kita mau masuk kelas sudah berbaris, nggih. Berbaris itu sudah fisik motorik ke motorik kasar. Kemudian nanti masuk kelas kita berdoa, itu nilai agama moral. Kemudian ketika anak berdoa dengan posisi ataupun dengan sikap berdoa yang benar apa tidak, itu juga pembelajaran ataupun pembiasaan. Jadi dibiasakan. Kemudian ketika pagi, nggih, guru-guru biasanya kan sharing dengan anak-anak, nggih. Tadi diantar siapa, anak bercerita, itu bahasanya masuk. Kemudian nanti di awal misalnya guru tanya, ini hari apa? Ini tanggal berapa? Anak menyebutkan tanggal 25. Berarti kan tahu bilangan, itu sudah masuk kognitifnya. Kemudian seninya seperti tadi yang di kelasnya Bu Emi, ada melipat kertas juga, itu juga seninya masuk. Jadi dalam 1 hari, bidang pengembangan anak itu harus masuk semua. Dan yang perlu digarisbawahi seperti yang saya katakan tadi, pembelajaran PAUD itu belajar melalui bermain. Karena di PAUD ini merupakan yang dasar pendidikan anak, sebisa mungkin menyajikan pembelajaran yang berkesan, yang anak merasa menikmati. Karena apa ya, kalau menurut teori-teori pendidikan kan, pengalaman yang bagus itu nanti akan dibawa ke jenjang berikutnya. Jadi sebisa mungkin kita memberikan pengalaman anak yang belajar itu yang benar-benar anak menikmati gitu. Sebenarnya seberapa penting Bu membuat anak ini bahagia dalam belajar? Iya. Seberapa pentingkah itu? Sangat penting sekali. Karena seperti yang pernah saya alami sendiri, nggih. Ketika kita bukannya di PAUD itu tidak boleh belajar membaca, menulis, berhitung, itu bukan tidak boleh. Tapi kita boleh sepanjang kemampuan anak. Jadi misalnya anak belum mampu, kita fasilitasi, kita dampingi sampai anak benar-benar mampu. Jadi tidak dipaksa. Karena kalau anak dipaksa otomatis tidak bahagia. Orang tua juga gitu kan, kalau dipaksa juga tidak bahagia. Jadi anak kalau memang kita pembelajarannya melalui bermain, anak akan bahagia. Contohnya saja kalau kita mengenalkan bilangan, mengenalkan huruf, kita sambil bernyanyi. Jadi karena memang dunia anak itu dunia bernyanyi, dunia seneng, ya, bukan senang-senang, ya. Jadi memang itu bisa memberikan pengalaman yang berkesan. Yang penting memang bikin anak bahagia dan pembelajarannya itu melalui bermain. Gitu. Poinnya ada di berkesan tadi, sehingga akan ketika anak tumbuh dewasa akan diingat-ingat terus. Iya, betul sekali.
Karena kalau dia itu bahagia ataupun menikmati pembelajaran hari ini, besoknya pagi-pagi sudah minta sekolah datang pagi-pagi. Tapi kalau dia tidak menikmati, mungkin tidak mau bangun, diantar sampai sekolah rewel. Karena pernah ya ada anak yang rewel itu tidak mau masuk kelas. Setelah ditanya, kenapa tidak mau masuk kelas? Aku tidak mau baca buah. Tidak mau masuk kelas, nanti takut disuruh baca. Seperti itu. Jadi mungkin ya anak itu tidak merasa menikmati pembelajaran tersebut gitu. Bu, berbicara tentang karakter yang akan dibentuk kepada anak-anak ini, sebenarnya dari TK Pembina Kudus ini apa Bu karakter anak yang akan dibentuk ke depan begitu? Iya. Karakter ini bisa diberikan kepada anak melalui pembiasaan, melalui contoh dari orang-orang di sekitar kita. Jadi kita memang ada kerjasama dengan orang tua, nggih. Paling tidak ada komunikasi dua arah dengan orang tua. Kalau tadi di sekolah belajar ini, kita juga harus memberitahukan kepada orang tua. Dan karakter yang kami tekankan di sini memang karakter nasionalisme. Di situ juga anak mengenal tokoh-tokoh ataupun bisa menteladani. Jadi karakternya di sini contohnya tadi berbaris ya, urut menunggu giliran itu sudah karakter. Menjadikan anak sabar dan juga biasanya menjadikan anak tidak berebut. Itu nanti juga bisa dibawa sampai dewasa, anak menjadi sabar dan anak tidak saling berebut dan anak tidak tidak menguasai ataupun tidak menghendaki yang bukan menjadi haknya. Itu karakter jujur, disiplin, mandiri, itu yang kami tekankan. Sebetulnya itu pembiasaan kita sudah laksanakan. Jujur, mandiri, kemudian anak bisa bangga dengan hasil belajarnya gitu ya. Kemudian nilai-nilai agama moral juga kami tetap tekankan, karakter juga itu. Kita juga membiasakan sebelum kegiatan berdoa karena kami juga tidak muslim semua nggih. Jadi tetap kami memberikan kebebasan kepada anak-anak berdoa sesuai dengan agama yang dianutnya. Diajarkan untuk toleransi begitu Bu ya. Iya. Karena ini juga masuk di pembelajaran nggih. Ketika kemarin kita kan libur hari besar yang iya, itu kita juga berikan kepada anak-anak. Kita sampaikan kepada anak-anak, kenapa kemarin libur, kenapa besok pagi libur. Kita sebutkan, itu namanya yang toleransi yang dipaut seperti itu. Ya, berbicara tentang keunikan dan kekhasan dari TK Negeri Pembina Kudus sendiri Bu, dari jenengan kepala sekolahnya begitu. Iya. Apa sih ciri khas dari TK Negeri Pembina Kudus sendiri Bu? Iya, di samping tadi menanamkan nilai nasionalisme nggih. Kami di sini ada ciri khas itu biasanya masuk di kurikulum muatan lokal atau kurikulum ciri khas TK nggih. Kita ada kurikulumnya yang cirinya di sini, ciri khasnya di samping nasionalisme, kemudian seni nggih. Kami tekankan juga ada kurikulum seni yang ada melukis, kemudian ada mengenal alat-alat musik, dan kurikulum kami adalah kurikulum yang agama ataupun yang nilai sosial ataupun agama itu yang kami tekankan biar image di masyarakat itu tidak sekolah negeri itu walaupun kami sekolah negeri tapi pembelajaran agamanya karena kami hampir 98% muslim nggih. Jadi untuk pembelajaran agamanya kami tambah. Seperti tadi ada membaca huruf hijaiyah, kemudian ketika Jumat itu kita giliran praktek sholat. Jadi nanti harapan kami yang ada di sini nggih, ketika keluar dari TK Negeri Pembina, anak sudah bisa mengerjakan sholat walaupun dengan bacaan yang kurang sempurna nggih, dan membaca huruf hijaiyahnya juga kami sampaikan karena kebanyakan dari sini itu masuknya di MI. Di MI jadi kan dapat ilmu agamanya juga untuk gitu. Bekal agama agar cukup gitu ya untuk iya. Ya, terima kasih Ibu Umaroh terkait pembicaraan kita pada pagi hari ini. Dan pemirsa Lingkar TV, itu tadi obrolan saya dengan Ibu Umaroh selaku Kepala TK Negeri Pembina Kudus. Ikuti terus penelusuran saya terkait dengan PAUD atau Taman Kanak-kanak sebagai tingkatan pendidikan anak usia dini.
tetap di Jendela Ilmu. Pemirsa Lingkar TV, saya tiba di kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus, dan saya sudah janjian dengan Bapak Khudori, Kabid PAUD dan Dikmas Disdikpora Kabupaten Kudus, dan saya akan bertanya terkait Taman Kanak-kanak sebagai tingkatan kualitas pendidikan. Ikuti terus perjalanan saya. Pemirsa Lingkar TV, saat ini saya sudah berada berdampingan dengan Bapak Khudori selaku Kabid PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus. Pak Khudori, selamat pagi Pak Khudori. Selamat Berjumpa pagi. lagi dengan saya Pak Khudori. Sehat Mas? Sehat Pak, Alhamdulillah. Pak, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait Taman Kanak-kanak sebagai peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak ini Pak. Ya. Nah, ini seperti apa Pak peningkatan yang disuguhkan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus sendiri Pak? Ya. Terima kasih Mas terkait dengan peningkatan layanan di PAUD utamanya. Di PAUD itu ada jalur formal, ada jalur non formal. Jalur formal itu Taman Kanak-kanak, itu masuk jalur formal. Sementara yang jalur non formal itu di kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis. Jadi ini semuanya memberikan layanan kepada anak supaya pembelajaran mulai dari PAUD ini bisa diberikan layanan yang baik, utamanya sudah barang tentu yang bermutu dan berkualitas. Terkait dengan pemberian layanan, ini sudah barang tentu melibatkan guru, melibatkan orang tua, termasuk sarana dan prasarana di lembaga itu, termasuk kurikulumnya yang harus kita laksanakan. Terkait layanan sendiri Pak, apa sih sebenarnya layanannya itu Pak? Kita sebagai aparat sudah barang tentu akan memberikan layanan kepada masyarakat yang terbaik. Utamanya kalau di tingkat PAUD, kita bisa memberikan pembelajaran. Dan terkait dengan layanan ini sudah barang tentu kita akan memperbaiki di semua aspek di PAUD itu. Dari aspek gurunya, guru-guru di PAUD ini dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus selalu mendorong utamanya bagi mereka guru-guru PAUD yang belum sarjana. Dari dinas mendorong supaya mereka terus belajar sehingga dia memiliki kualifikasi sarjana yang linier. Untuk anak usia dini berarti sarjana anak usia dini. Kalau gurunya berkualitas sudah barang tentu di dalam memberikan layanan pendidikan kepada peserta didiknya sudah barang tentu akan memberi layanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Juga dari segi sarana Mas. Sarana prasarana di lembaga PAUD ini memang belum semuanya terpenuhi. Namun dari secara step by step, secara bertahap di lembaga-lembaga PAUD ini akan dipenuhi terkait dengan sarana dan prasarana. Ini untuk mendukung kegiatan pembelajaran di lembaga PAUD. Sehingga dengan begitu
Kalau sarana prasarana terpenuhi, guru-gurunya kualifikasinya sudah sarjana semua, maka akan bisa diberikan layanan di PAUD ini dengan layanan yang bermutu dan berkualitas. Ya. Untuk kualifikasi guru sendiri, Pak, selain Ya. sarjana mungkin ada kualifikasi lain, Pak, untuk ini, Pak? Ada, memang di PAUD itu ada yang gurunya belum sarjana, Mas. Namun demikian ada yang S2 sudah banyak. Ya. Hanya saja untuk yang belum S1 ini dari Dinas Pendidikan selalu mendorong supaya mereka terus untuk belajar ya, sehingga mereka nanti kualifikasinya bisa S1 dan yang diutamakan yang linier. Sehingga untuk pendidik PAUD itu sarjananya ya sarjana anak usia dini. Seperti itu, Mas. Seberapa penting, Pak, untuk gurunya pendidikannya yang linier itu tadi? Seberapa penting sebenarnya itu, Pak? Ini sangat penting, Mas. Karena dengan linier mereka akan paham terkait dengan tumbuh kembang anak tadi. Kembali ke yang tadi ya, sehingga kalau gurunya semuanya sarjana, sudah barang tentu kompetensi guru akan terpenuhi. Kalau guru kompetensinya akan terpenuhi, sudah barang tentu di dalam memberikan layanan kepada peserta didiknya, di dalam memberikan pembelajaran, pengasuhan, ini mereka memiliki kompetensi. Nah, sehingga akan bisa memberikan layanan yang bermutu dan berkualitas tadi, Mas. Seperti itu ya. Untuk kurikulum sendiri, Pak, berbicara tentang kurikulum. Sebenarnya kurikulum bagi PAUD atau taman kanak-kanak itu sendiri bagaimana, Pak, dari Dinas Pendidikan ini? Untuk kurikulum mulai dari PAUD dan seterusnya ini sebenarnya mengikuti program dari pemerintah. Kalau kemarin kita melaksanakan kurikulum 2013. Namun di masa pandemi ini karena kegiatan pembelajaran kurang efektif, pembelajaran harus dilaksanakan secara online, ya Mas ya. Nah, maka untuk kurikulum ini supaya bisa menyesuaikan, maka pemerintah kemarin sudah menerbitkan kurikulum merdeka. Nah, maka PAUD pun mengikuti kurikulum merdeka. Namun belum semua lembaga melaksanakan kurikulum merdeka. Saat ini untuk yang melaksanakan kurikulum merdeka, ini bagi PAUD yang kemarin lolos di program sekolah penggerak PSP. PAUD ini ada 7 lembaga yang lolos di program sekolah penggerak, sehingga mau tidak mau yang lolos di program sekolah penggerak ini kurikulumnya menggunakan kurikulum merdeka. Beda dari kurikulum merdeka sendiri, Pak, dari kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2013 itu seperti apa, Pak? Sebenarnya sama, Mas, sama. Jadi untuk kurikulum merdeka ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2013, sehingga di dalam pembelajaran di sekolah ya, karena masa-masa transisi ini menyesuaikan. Jadi sama, intinya sama untuk kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka ini. Soal keberhasilan tadi, Pak, ada 7 lembaga yang menjadi sekolah penggerak itu, Pak. Itu seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Ya. Jadi gini, Mas, memang itu melalui seleksi yang sangat ketat. Jadi dari awal itu ada sekitar hampir 100 lembaga yang mengikuti seleksi program sekolah penggerak. Namun satu persatu mereka tidak lolos, yang memenuhi dan lolos itu sampai saat ini baru 7 untuk yang program sekolah penggerak melalui seleksi yang sangat ketat. Artinya memang bisa dikatakan 7 lembaga itu sebagai wujud keberhasilan dari peningkatan kualitas itu tadi, Pak. Betul seperti itu, Mas. Iya. Baik, pemirsa Lingkar TV, itu tadi obrolan saya dengan Pak Khodori terkait Taman Kanak-Kanak sebagai peningkatan kualitas pendidikan bagi pendidikan anak usia dini. Nantikan acara selanjutnya di Jendela Ilmu Lingkar TV.